Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 12 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 21 Zulqa'dah 1441 Hijrah. Seperti biasa di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan ilustrasi dan ilmu. Insyaallah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insya Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya ditemani oleh Mas Wahyu. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan juga keberkahan, dan tentu saja kita semua selalu di dalam ridha, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa saya undang juga untuk pendengar untuk bisa bergabung di layanan SMS maupun di layanan WhatsApp di 0812 210 23. Sekali lagi di 0812 210 23. Sambil menunggu berapa pertanyaan yang masuk, insya Allah di kesempatan pagi hari ini instansi kita terkait dengan indahnya hidup dalam cinta dan kasih sayang Allah. Indahnya hidup dalam cinta dan kasih sayang Allah. Dengan rasa dicintai sama manusia itu tentu saja merupakan sebuah kebahagiaan. Anggota keluarga kita menyayangi kita sepenuh hati tentu akan melegakan diri kita, menghadirkan ketenangan. Demikian juga orang-orang terdekat dalam kehidupan kita senantiasa memberikan perhatian yang tulus kepada kita. Maka legalah hati kita dan tentu saja ini akan memberikan kebahagiaan tersendiri dalam hidup dan kehidupan kita. Dan tentu saja akan jauh lebih berbahagia lagi manakala dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zat pengatur hidup dan kehidupan kita, zat yang menentukan segala perkara yang setiap saat tentu saja kita senantiasa berada di dalam perhatian dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sir wa alaniyah, tersembunyi ataukah terang-terangan. Sebab manakala kita dicintai Allah, tentu saja semua hal yang ada di dalam kehidupan kita akan senantiasa diberikan kelapangan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan tersebut pada tujuan-tujuan yang menjadi harapan-harapan di dalam kehidupan kita. Namun memang di dalam realitasnya pendengar rasa seringkali orang lebih mengejar kepada apa yang nisbi, apa yang relatif di dalam kehidupan. Dia lebih senang, dia lebih bangga ketika dicintai, ketika disukai oleh sesamanya. Namun seringkali ia tidak berjuang, ia tidak berusaha bagaimana bisa mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan tatkala dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentu saja ia akan berusaha berjuang untuk bisa mendapatkan gambaran dari orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa secara tersirat Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat innallaha yuhibbu. Sesungguhnya Allah mencintai, Allah menyukai, Allah sangat gandrung kepada mereka-mereka yang tentu saja di dalam hidup dan kehidupannya mengikuti apa yang senantiasa menjadi kehendaknya. Di kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan coba juga melihat bagaimana beberapa kriteria ini bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama tentu saja untuk bisa mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa berbuat kebajikan.
Dalam makna tentu kita senantiasa ada dalam nilai-nilai kebajikan tersebut. Dan urusan kebajikan kita tentu saja harus dihiasi, harus senantiasa bergandengan dengan nilai keimanan. Sebab manakala kebajikan itu senantiasa digandengkan dengan nilai keimanan, maka itulah yang kita namakan dengan amal soleh. Tidak setiap kebajikan itu amal soleh. Tapi kalau sudah dikategorikan amal soleh, pasti dia akan memiliki nilai kebajikan. Nah, karena itu Al-Quran juga senantiasa mengingatkan kembali kepada kita bahwa perbuatan yang baik itu manakala diimbangi dengan keimanan, tentu ini akan menjadi amal soleh. Dan Allah SWT sangat mencintai mereka-mereka yang senantiasa berbuat kebajikan. Kita bisa buka di dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-195. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, di penghujung ayat ke-195 ini Allah SWT mengungkapkan kalimat innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai, Allah gandrung, Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Kalau kita baca ayat ke-195 di surah Al-Baqarah ini, cermin orang-orang yang mendapatkan kebaikan insya Allah SWT itu adalah mereka-mereka yang membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT. Mereka yakin bahwa di antara sebagian harta yang diamanahkan kepada dirinya ada hak orang lain yang tentu saja harus senantiasa menjadi kemaslahatan, harus senantiasa menjadi kemanfaatan bagi sesamanya. Karena tentu saja harus kita sadari pula pendengar asih bahwa apa yang kita makan pada akhirnya hanya menjadi kotoran. Apa yang kita pakai juga pada akhirnya menjadi rusak. Adapun apa yang kita investasikan, apa yang kita gunakan di jalan Allah, yang kita belanjakan untuk tujuan-tujuan mendapatkan kemuliaan insya Allah SWT, maka tentu saja hal itu akan menjadi nilai kebaikan yang pada gilirannya nilai kebaikan itu sangat dicintai oleh Allah SWT. Dan mereka-mereka yang senantiasa berbuat kebajikan adalah mereka-mereka yang berada pada nilai hidup yang selalu akan mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah SWT. Nah, inilah poin pertama agar kita mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah SWT. Berbuatlah kebaikan. Namun tentu saja sekali lagi nilai kebaikan itu akan betul-betul bermakna di dalam kehidupan kita selaku seorang muslim manakala ia dibingkai dengan keimanan kepada Allah SWT. Artinya senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan landasan pondasi tauhid yang benar, yang pada gilirannya tentu setiap apa yang kita bangun itu bukan hanya menjadi kebaikan biasa, tapi tentu saja menjadi nilai amal soleh di dalam kehidupan. Kalau sudah berbuah amal soleh, maka yakinlah ini adalah perkara yang dicintai di sisi Allah SWT. Sebab ada juga orang yang berbuat kebaikan tapi ternyata tidak dinilai amal soleh. Terlebih ketika kebaikan itu untuk tujuan-tujuan yang lain selain kepada Allah SWT. Nah, bagi kita sebagai seorang muslim tentu saja apa yang kita lakukan, apa yang kita bangun ini harus senantiasa bersandar kepada upaya untuk meraih ridha Allah. Kalau Allah sudah ridho, artinya Allah sudah memberikan sinyal kepada kita, kita akan mendapatkan cinta dan kasih sayangnya. Pendengar asih, kemudian perkara yang kedua terkait agar kita mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah SWT adalah kita senantiasa bertaubat kepada Allah SWT. Makna taubat tentu saja menyadari akan segala kekurangan, akan segala kesalahan-kesalahan diri kita, menyadari bahwa dalam kehidupan kita acap kali kita terjebak melakukan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah cermin dari manusia yang bertakwa.
Jadi mereka-mereka yang bertakwa itu bukan mereka-mereka yang tidak pernah bersalah dan berdosa. Mereka juga pernah melakukan kesalahan dan perilaku-perilaku dosa. Namun kemudian mereka cepat menyadari, cepat respon akan kesalahan-kesalahan yang dilakukan, kemudian mengevaluasi dan memperbaiki diri. Allah SWT sangat mencintai, Allah sangat gandrung kepada mereka-mereka yang di dalam setiap aktivitas hidup dan kehidupannya senantiasa bermohon ampun kepada Allah di atas segala kekurangan, di atas segala kelemahan, bahkan di atas segala dosa-dosanya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ini bisa kita baca di ayat ke-222 ya di surah Al-Baqarah. Jadi Allah SWT sangat mencintai, Allah sangat gandrung, Allah sangat suka kepada mereka-mereka yang senantiasa bertaubat. Sadar diri begitu kan akan apa yang dilakukan, karena tidak ada satupun manusia di dalam kehidupan kita ini yang lepas dari segala dosa dan kesalahan. Kita manusia biasa betul kan. Berbeda dengan Nabi dan Rasul yang dimaksum. Dan mereka juga terjaga karena mereka memang menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan kejahatan. Nah, berbeda dengan kita. Kalau toh kita mendapatkan nilai-nilai kebaikan, senantiasa dibimbing, diarahkan kepada kebaikan, acap kali kita terjebak begitu ya pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan peluang dan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu berbahagialah, beruntunglah bagi mereka-mereka yang memperbaiki diri, karena mereka-mereka yang seperti ini adalah mereka-mereka yang tentu akan mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Yang rasa kehidupan kita di alam fana ini tentu saja terus berubah penuh dengan dinamika. Ada kalanya kita berada pada pondasi iman yang kuat, namun ada kalanya kita berada pada pondasi keimanan yang lemah. Ya kan? Al-imanu yajidu wa yanqus. Iman itu memang kadang-kadang naik, tapi kadang-kala juga turun. Oleh karena itu tentu saja untuk senantiasa bisa menstabilkan keimanan kita, tetap menjaga nilai-nilai hidup kita senantiasa bersandar kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bergaul dengan orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan, yang tetap bisa menjaga ritme hidupnya pada kesolehan, senantiasa menambah hasanah dirinya dengan ilmu yang tentu saja bersandar kembali kepada nilai-nilai ilmu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat yang bisa membawa kemaslahatan hidup bukan hanya di dunia kini tapi juga tentu di akhirat nanti. Nah, ini yang kedua ya, bagaimana kita bisa mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah, maka persyaratannya adalah senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyadari akan segala kekurangan, kelemahan, dan senantiasa mengevaluasi, betul mengoreksi akan segala kesalahan-kesalahannya. Sebab mereka-mereka yang memiliki kesadaran dan kesanggupan untuk mengevaluasi akan segala kekurangan, akan segala kelemahan, bahkan di atas segala kesalahan-kesalahannya, mereka akan mendapatkan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak terjebak lagi di dalam perbuatan-perbuatan dosa dan kejahatannya. Sebaliknya bagi mereka-mereka yang tidak melakukan koreksi, seringkali acuh tak acuh dengan evaluasi diri atas segala kelemahan-kelemahan diri, atas segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan, bukan hanya dia akan terjebak kepada perilaku salah yang kedua kalinya, tapi juga sungguhnya dia telah menempatkan dirinya pada tepian jurang kehinaan dan kebinasaan. Maka betapa ruginya begitu manusia yang terus-menerus bergelimang dalam dosa, kejahatan dan kemaksiatan, dan terus-menerus terjebak di dalam perilaku-perilaku dosa tersebut. Ibarat seseorang yang berjalan dengan asih,
kemudian dia masuk lubang. Kalau dia kemudian masuk lubang kedua kali, maka itulah gambaran manusia yang dungu. Maka tentu saja ini harus kita hindarkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghadirkan hidup dan kehidupan kita ini menjadi pribadi yang mawas diri. Nah, oleh karena itu ini yang poin yang ketiga yang kemudian harus kita jaga, harus kita rawat dan kita pelihara agar kita juga termasuk orang-orang yang mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang berikutnya adalah senantiasa bertakwa kepada Allah. Jadi senantiasa bertakwa kepada Allah dalam makna ketaatan, begitu kan? Bagaimana kita diingatkan kembali di dalam surat Ali Imran ya di ayat ke-76. Di penghujung ayat itu ada kalimat wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Dan bertakwa gitu ya. Maka sungguhnya Allah menyukai, Allah sangat mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi perintah untuk bertakwa, perintah untuk taat itu memang pada gilirannya akan memberikan dampak positif gitu ya di dalam kehidupan. Karena mereka-mereka yang bertakwa tentu mereka akan dicintai oleh Allah. Kenapa? Hidup mereka selalu ritmenya ada dalam ketaatan. Ya, patuh, taat begitu ya. Kenapa? Karena ada keyakinan di balik setiap perintah Allah, di balik setiap aturan-aturan yang telah Allah tetapkan, dia pasti akan membawa kebaikan bagi dirinya. Maka dia senantiasa yakin kepada Allah. Nah, nilai-nilai keyakinan hidup inilah yang tentu saja akan mengantarkannya kepada semangat untuk tidak bergeser dari ketaatan kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang seperti ini tentu saja layak mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih menjadi orang yang dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala tentu menjadi kemuliaan di dalam kehidupan, bukan hanya di dunia kini tapi juga tentu saja di akhirat nanti. Maka berjuang dan berusahalah kita semua tentu saja bagaimana kita berada pada nilai-nilai takwa, nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan serta ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada investasi paling berharga dalam kehidupan kita. Salah satu di antaranya adalah bagaimana kita senantiasa membekali hidup dan kehidupan kita dengan nilai-nilai takwa tersebut. Ya kan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan sungguhnya perbekalan yang terbaik itu adalah perbekalan berupa ketakwaan kita. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang pergunakan akalnya. Jadi ketaatan kepada Allah ini adalah cermin dari perbekalan hidup, dan mereka-mereka yang memiliki perbekalan hidup tentu saja mereka-mereka yang akan mendapatkan ketenangan. Di sisi lain tentu saja ini adalah gambaran dari mereka-mereka yang mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan rasanya kemudian yang berikutnya ini terkait dengan mereka-mereka yang bertawakal kepada Allah. Jadi orang yang senantiasa bertawakal itu adalah mereka-mereka yang memang dikategorikan sebagai manusia-manusia yang layak dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa baca di dalam surat Ali Imran ya di ayat ke-159. Di hampir penghujung ayat itu ada kalimat faiza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya kan? Maka bertakwalah kepada Allah. Tawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi kita harus senantiasa berazam gitu ya. Faiza azamta. Maka apabila kamu telah membulatkan tekad, begitu maka bertawakallah kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah sangat mencintai, Allah sangat menyukai, Allah sangat menyayangi mereka-mereka yang bertawakal kepada Allah. Esensi tawakal itu menggantungkan harapannya hanya kembali kepada Allah, dan dia terus berjuang, berusaha untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab pertolongan Allah itu tidak gratis begitu ya. Kita tidak begitu saja dapatkan pertolongan Allah sementara hidup dan kehidupan kita tidak selaras sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah.
Oleh karena itu syarat untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah itu adalah senantiasa hidup dalam kerangka aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai pondasi di dalam kehidupannya. Oleh karena itu pondasi seperti inilah yang memang harus dimiliki oleh setiap pribadi muslim. Terlebih tentu mereka harus makin meyakini, makin menyadari bahwa persyaratan untuk bisa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan mungkin hadir manakala nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan yang bisa mengantarkannya kepada cinta dan kasih Allah tidak mereka penuhi. Maka bertawakal kepada Allah adalah salah satu di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan membulatkan tekad begitu kan, kalau kita sudah bulat tekad kita dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sambung dengan ketawakalan kita kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai gitu kan, orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, pendengar AC, kalau kita baca Al-Quran memang sangat luar biasa ya apresiasi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bagi mereka-mereka yang ingin menjadi bagian dari hamba yang dicintai dan dikasihinya, tentu saja harus berjuang. Dan tentu saja harus diusahakan, harus diperjuangkan begitu ya. Sebab kemudian kalau kita tidak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rugi. Bukan hanya di dunia tapi juga tentu saja di akhirat. Nah, selanjutnya juga kategori orang-orang yang mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya adalah mereka-mereka yang berlaku adil. Ya kan? Mereka-mereka yang berlaku adil. Karena keadilan itulah yang nanti akan membawa mereka pada keseimbangan di dalam kehidupan, menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kalau kita bicara tentang adil, ada sebagian di antara kita yang memahami adil itu sama rata, padahal bukan itu. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya kan, kalau tidak dikehendaki oleh Allah, tentu jalan itu adalah jalan keburukan. Oleh karena itu yang harus diperjuangkan bukan hanya menempatkan suatu pada tempatnya, tapi juga penempatan suatu pada tempatnya itu adalah sesuai dengan apa yang diatur menurut aturan Allah. Dan Allah menghendaki itu semua. Untuk apa? Untuk kebaikan bagi kita selaku hambanya. Mereka-mereka yang berlaku adil adalah mereka-mereka yang menempatkan suatu pada tempatnya, dan apa yang dia lakukan tentu saja sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adil dalam segala hal, kan? Dalam kaitan kehidupan berkeluarga, sebagai seorang ayah dia berlaku adil kepada anak-anaknya, kepada pasangan hidupnya. Demikian juga tentu dalam tingkatan yang lebih jauh lagi sebagai tokoh masyarakat, ya adil memberikan layanan kepada masyarakatnya dan kemudian menjaga nilai-nilai keadilan tersebut, jangan sampai dia termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman, kan? Karena lawan dari adil itu adalah zalim. Sebagai pemimpin dalam level tertinggi dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, itu kan pemimpin itu harus adil. Kenapa? Karena keadilan itu yang mendekatkan dirinya kepada ketakwaan. Demikian juga keadilan itu akan mencerminkan kemuliaan bagi dirinya dan tentu saja menghadirkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih, oleh karena itu mereka-mereka yang berbuat adil di dalam kehidupan, tentu saja mereka inilah yang nanti akan mendapatkan pancaran cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai keadilan seperti ini berlaku tentu saja dari hal-hal yang kecil sampai kepada perkara-perkara yang besar. Karena tentu saja Al-Quran juga senantiasa mengisyaratkan perkara-perkara dalam kehidupan ini tidak hanya pada urusan-urusan yang hanya berlangsung pada dirinya. Dia jangan sampai menjadi manusia egois yang hanya ingin diperlakukan adil sementara dia sendiri tidak berlaku adil kepada samanya. Maka ada keseimbangan.
ya kan. Tapi di samping keseimbangan tentu saja ditempatkan suatu pada tempatnya, pada porsinya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa baca di dalam surat Al-Hujurat di ayat ke-9, di penghujung ayat juga terus Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkannya dengan kalimat innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kebalikannya tentu saja Allah benci kepada mereka-mereka yang zalim. Jadi kalau kita ingin termasuk orang-orang yang dicintai Allah, maka berlaku adil lah. Tapi sebaliknya manakala kita meninggalkan nilai-nilai keadilan, berarti kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibenci manusia, kita masih bisa berbuat untuk bisa mendapatkan perhatian dari yang lain agar kita mendapatkan kasih sayangnya. Tapi kalau sudah dibenci Allah, kalau sudah ditinggalkan Allah, kemana kita lari, kemana kita pergi? Oleh karena itu tentu saja ini menjadi pelajaran berharga di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita senantiasa berjuang, bagaimana kita senantiasa berusaha pada nilai-nilai hidup di mana kita masuk kategori orang-orang yang berlaku adil. Dan yang berikutnya adalah mereka-mereka yang istiqomah. Istiqomah itu disiplin, ya kan? Berdisiplin diri, teguh pada pendiriannya. Dan apa yang dia bangun tentu saja kembali kepada motivasi dan semangat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa yang dia tempuh juga kembali bersandar kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surah As-Saffat di surah yang ke-61 pada ayat keempat Allah Subhanahu wa taala firmankan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai, Allah mencintai begitu kan orang-orang yang berperang di jalannya, orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka yang tersun kokoh. Jadi selalu rapih gitu ya, dalam berjuang gitu ya, menyusun agenda-agenda hidupnya pada tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bercerai-berai. Artinya dia kembali kepada nilai-nilai hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain dinyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Artinya ada semangat untuk menjaga diri, ya, menjaga kekokohan dirinya dengan nilai istiqomah, ya kan? Berpegang teguh kepada tali agama Allah itu adalah kepada al-Islam. Gitu. Kemudian tidak bercerai-berai. Kenapa? Karena Islam tidak menghendaki adanya kejatuhan, adanya keruntuhan pada satu kondisi diakibatkan karena dia tidak menyatukan kekuatan yang ada dalam satu barisan yang digambarkan seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Ada pondasinya yang kuat begitu kan. Karena bangunan itu bisa kokoh kuat karena disangga dengan adanya pondasi. Karena itu pondasi istiqomah itu, kedisiplinan itu menjadi sangat penting artinya di dalam menyelesaikan hidup dan kehidupan kita. Nah pertanyaannya tentu saja adakah kita di antara mereka yang dicintai oleh Allah? Tentu saja ini harus bisa menjadi bagian dari perjuangan hidup dan kehidupan kita. Mengejar cinta manusia kadang bisa berujung derita, mengejar cinta Allah berujung bahagia. Jangan tertipu dengan perkara yang fana, maka kejarlah cinta yang padanya manusia meraih kemuliaan dan kebahagiaan, yakni cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih kita sudah berada di penghujung acara kita Embun Pagi. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan di kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi inspirasi berharga dalam kehidupan kita, senantiasa menjadi bagian hidup dan kehidupan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manakala kita sudah dicintai Allah, artinya kita mendapatkan kemuliaan, kita mendapatkan kebahagiaan, bahkan berada di dalam keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Undang pendengar AC nanti untuk pertemuan berikut bisa masuk untuk sharing ilmu, termasuk juga tentu saja mengkaji kembali apa yang sudah kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Saya akhiri, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah